Namanya dulu Ko Asen, lahir dan besar dalam keluarga Tionghoa yang menganut agama Konghucu dan Buddha. Sejak kecil ia terbiasa ikut sembahyang di altar leluhur, membakar dupa, dan menjalani tradisi. Bukan karena paham, tapi karena ikut-ikutan. Ketika ibunya meninggal saat ia masih kecil, ia hanya tahu, beginilah caranya menghormati orang tua yang sudah tiada. Masa kecil hingga remajanya penuh dengan pencarian. Ia mencoba hampir semua agama. Ikut meditasi Buddha, membaca mantra Jepang, bahkan sempat masuk gereja dan ikut misa. Agama manapun saya coba, katanya. Tapi di hatinya selalu ada ruang kosong, sesuatu yang belum terisi. Hingga pada awal tahun 1991, di tengah musim panas yang panjang dan menyengat, ia merasa tubuhnya selalu kepanasan. Bahkan ketika orang lain merasa biasa saja. Ia gelisah dan ingin hujan segera turun, sekedar untuk merasa sejuk. Di sebuah perjalanan tanpa tujuan yang jelas, ia lewat depan bioskop Yunita, Jakarta, dan melihat lapak buku di pinggir jalan. Niat awalnya ingin beli buku teka-teki silang, tapi justru sebuah buku kecil bertuliskan alam gaib yang menarik perhatiannya. Di dalam buku itu, ada sepotong ayat berbahasa Arab, lengkap dengan terjemahan, yang sampai saat ini ia tak tahu ayat apa itu. Di bawah ayat itu ada petunjuk tertulis, barang siapa menaruh ayat ini di bawah pohon kering, maka akan turun hujan. Awalnya ia tertawa, tapi penasaran. Di rumah, ia coba. Ditaruhlah kertas itu di bawah pot di halaman rumahnya. Langit tiba-tiba gelap, angin kencang datang, dan hujan turun. Ia mencoba lagi keesokan harinya. Hujan kembali turun. Sampai 4 kali percobaan ia lakukan dalam rentang waktu 2 minggu. Dan setiap kali, hujan benar-benar turun setelah ia taruh ayat itu. Kalau sampai 4 kali masih menganggap ini kebetulan, saya yang bodoh, ujarnya. Sejak peristiwa luar biasa itulah, hatinya mulai terbuka. Ia yakin Allah sedang memanggilnya. Tapi bukan lewat debat atau ceramah, melainkan lewat hujan, lewat tanda yang nyata. Ia mulai belajar Islam diam-diam, menghafal surah-surah pendek, belajar sholat di kamar, kadang harus berhenti saat ayahnya yang di luar mendekati kamarnya karena mulai curiga. Namun tetap ia teruskan, belajar sendiri, bertanya kepada diri sendiri, dan menjawabnya dengan ayat-ayat yang dibacanya. Setahun penuh ia belajar, dan akhirnya pada tahun 1992, ia pun mengikrarkan diri sebagai Muslim. Nama barunya Ahmad Sugiarto. Nama yang ia pilih sendiri dengan niat untuk hidup baru dalam cahaya kebenaran. Kini, Ko Asen atau Ahmad Sugiarto hidup sebagai Muslim yang selalu berusaha taat. Ia menyebut keislamannya bukan sekadar keputusan, tapi sebuah panggilan, hadiah, dan hidayah langsung dari Allah. Dan ia percaya siapapun bisa mendapatkan hidayah asal hati mau terbuka dan pikiran mau jujur bertanya, apa yang sebenarnya aku cari dalam hidup ini? Masya Allah.